Sebuah bisnis punya produk yang luar biasa, penjualnya ratusan piece per bulan, tapi nggak tahu uangnya kemana. Masalahnya bukan pada berapa banyak produk yang jual, tapi bagaimana proses manajemen di belakangnya itu dijalankan. Halo, nama saya Hawila. Saya Afin. Dan saya Rehan, kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana perjalanan kami melakukan transformasi digitalisasi pada manajemen UMKM Kreasi Ratri dan menjadikan ERP sebagai solusi nyata bagi efisiensi dalam UMKM Kreasi Ratri. Video ini kami buat sebagai bentuk output kami dari kegiatan Project Based Learning atau PBL dengan fokus utama untuk melakukan restrukturisasi manajemen dan transfer knowledge kepada mitra UMKM yang kami bantu. Berlokasi di Jalan Prof. Sudarto, Gang Pulusari 1, Tembalang, Semarang, Kreasi Ratri bukan pendatang baru di industri UMKM. Dirintis oleh Ibu Ratri sejak 2015, Kreasi Ratri berawal dari hobi mengolah limbah kain perca hingga menjadi karya tangan yang bernilai. Saat kami melakukan survei dan wawancara, kami mendapatkan data yang sangat impresif. Saat ini Kreasi Ratri melayani lebih dari 800 pesanan per bulan dan memiliki 4 mitra distribusi yang tetap. Produk unggulan seperti topi dan scrunchie pun sudah diakui lewat berbagai penghargaan. Lalu, di mana sih ketimpangannya? Secara produk, UMKM ini sudah market fit. Tapi bagaimana dengan operasional di belakang layar? Apa yang menyebabkan arus keuangan masih sulit terlacak? Setelah kami melakukan sesi wawancara di kunjungan kami yang pertama, kami menemukan bottleneck atau sumbatan yang cukup fatal. Setelah ditelusuri, masalah utamanya bukan antara UMKM dengan pelanggan, tetapi antara Ibu Ratri selaku pemilik UMKM dengan sistem konvensional yang ia ciptakan sendiri. Pencatatan transaksi sepenuhnya dilakukan secara manual. Apa risikonya? Risikonya adalah human error yang sangat tinggi, mulai dari keliru pencatatan sampai lupa mencatat yang mengakibatkan terjadinya selisih antara catatan stok, penjualan, dan pembelian bahan baku dengan kondisi realnya. Perbedaan ini menyebabkan penumpukan modal pada bahan baku maupun barang jadi, sehingga mengakibatkan usaha ini laris namun tidak terlihat keuntungannya. Dalam bisnis, jika data tidak akurat, scalability atau kemampuan bisnis untuk berkembang pasti akan terhambat. Lalu, berdasarkan masalah tersebut, apa solusi yang bisa kami tawarkan? Solusi yang kami tawarkan bukan lagi sekedar pencatatan digital, melainkan restrukturisasi sistem manajemen menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dengan aplikasi Odoo. Proses restrukturisasi ini akan dijalankan menggunakan 4 modul kunci. Di antaranya yang pertama, ada inventory. Inventory digunakan untuk mengontrol stok agar tidak terjadi penumpukan bahan baku maupun barang jadi. Yang kedua, ada modul sales. Modul ini digunakan untuk pencatatan transaksi agar proses transaksi penjualan lebih cepat dan mudah dilacak apabila diperlukan. Yang ketiga, modul purchase. Digunakan untuk mencatat pembelian bahan baku agar modal dapat dikendalikan. Dan yang paling krusial bagi produsen seperti Kreasi Ratri, modul manufacturing. Modul ini membantu mengatur Bill of Materials atau BOM sehingga UMKM ini dapat mengetahui kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk suatu produk dan akan menjadi solusi terbaik untuk menghitung HPP secara akurat. Selain itu, modul ini juga penting untuk mengatur lead time produksi agar tidak terjadi overproduction. Sistem yang canggih tidak akan berguna tanpa adanya penerapan oleh penggunanya. Oleh karena itu, pada kunjungan kedua kami ke UMKM Kreasi Ratri, fokus kami adalah untuk melakukan transfer knowledge. Dalam pelaksanaan PBL ini, kami melakukan instalasi penuh dan pendampingan intensif kepada Ibu Ratri dalam penggunaan sistem Odoo ERP ini, mulai dari input bahan baku, input barang jadi, proses produksi, hingga simulasi pencatatan penjualan. Modul pertama yang kami ajarkan adalah modul inventory, di mana modul ini kami mensimulasikan pencatatan produk seperti bahan baku dan barang jadi. Kami mengajarkan cara pembuatan produk baru, mulai dari memasukkan nama produk baru, tipe produk, lacak inventory, penentuan harga, penentuan unit penjualan, serta penentuan kategori produk tersebut. Setelah memahami bagaimana alur pencatatan bahan baku, kami pun beralih ke modul pembelian atau purchase,
di mana modul ini berfungsi untuk mencatat pembelian bahan baku yang diperlukan. Langkah pertama yang kami ajarkan adalah melakukan pencatatan bahan baku yang diperlukan. Untuk tahapnya meliputi penginputan bahan baku baru mulai dari namanya, kemudian harga pembeliannya, serta penentuan nama vendor pemasoknya. Setelah mencatat bahan baku baru, Ibu Ratri pun membeli bahan baku dari toko offline maupun online. Kemudian nota yang didapat dicatat melalui modul purchase ini. Mulai dari menambah pemasok dan barang yang sudah dibeli, kemudian memasukkan berapa jumlah yang telah dibeli, dan melakukan validasi jumlah bahan baku yang telah diterima, dan pencatatan bahan baku yang tercatat di dalam inventory. Setelah itu, kami pun beralih ke modul selanjutnya, yaitu modul manufacturing atau produksi, di mana di modul ini kami mengajarkan bagaimana membuat bill of material sebuah produk. Mulai dari menambahkan produk apa yang akan dibuat BOM-nya, menentukan bahan baku apa saja yang diperlukan untuk membuat produk tersebut, kemudian menentukan berapa jumlah bahan baku yang diperlukan. Lalu kami juga mengajarkan Ibu Ratri untuk mencatat keseluruhan proses produksi, mulai dari apa produk yang akan diproduksi, berapa bahan baku yang akan dikonsumsi, pengecekan ketersediaan produk, hingga berapa hasil barang jadi dari proses produksi tersebut yang kemudian akan langsung terintegrasi di modul inventory. Setelah semua alur produksi telah selesai, kami pun beralih ke modul terakhir, yaitu sales atau penjualan. Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dari para pelanggan Kreasi Ratri, mulai dari memasukkan nama konsumen, tanggal pembelian, apa barang yang dibeli, berapa jumlahnya, hingga total penjualan yang langsung tercatat dan stok barang yang langsung berkurang di inventory. Tantangan untuk beradaptasi dengan teknologi pasti ada. Tapi melihat dari antusiasme Ibu Ratri yang mampu memahami bagaimana alur penggunaan Odoo dengan cepat, kami yakin bahwa sistem ini akan berkelanjutan. Setelah mengimplementasikan sistem ERP ke dalam manajemen UMKM Kreasi Ratri, lantas apa dampak nyata dari PBL ini terhadap mitra UMKM kami? Jika sebelumnya rekapitulasi penjualan memakan waktu berjam-jam, kini laporan keuangan dapat diakses hanya dengan satu klik. Efisiensi waktu meningkat drastis karena seluruh sistem operasional terintegrasi dan resiko salah hitung dan human error dapat diminimalisir. Dan juga data stok ini lebih transparan dan real time. Alhamdulillah ya, untuk sistemnya itu baik, terarah. Dan pekerjaan menjadi ringan dari awal sampai akhir, tercatat semua, dan semuanya kadang kalau mau korupsi dikit kan nggak bisa, dari awal sudah tertata rapi gitu, jadinya nggak bisa untuk lainnya. Kelemahannya kepada SDM saya sendiri, karena kalau sistem seperti itu harusnya SDM-nya lebih maju. Kalau saya mungkin belum bisa ngikutin, tapi kalau terbiasa dari awal diajarin pasti insya Allah bisa. Kesimpulannya, transformasi digital bukan hanya milik perusahaan besar. UMKM seperti Kreasi Ratri pun bisa naik kelas dan bersaing jika fondasi manajemennya diperkuat dengan teknologi. Harapan kami, sistem ERP ini bisa menjadi aset jangka panjang bagi Kreasi Ratri untuk terus bertumbuh secara profesional. Sekian laporan PBL dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.